Brengsek. Seorang perempuan melempar barang-barang yang ada di meja kerjanya. Berani-beraninya Regan membawa perempuan itu datang ke mansion. Tangannya mengepal dengan penuh kemarahan. Perempuan itu adalah Agnes, mantan istri Regan. Ia dan Regan berpisah karena ketahuan selingkuh. Pikirnya lelaki yang mencintainya itu tidak akan pernah meninggalkan dirinya, tetapi ternyata Regan pergi begitu saja tanpa peduli padanya. Sekarang, Agnes mencoba segala hal supaya bisa kembali lagi pada mantan suaminya itu. Namun, hati Regan sudah tertutup dan tak ingin lagi bertemu dengan Rihanna. Kenapa Regan tidak membuang wanita itu? Padahal jelas-jelas anak Rihanna sudah mati. Wanita itu duduk mencoba menetralisir emosi yang terasa membuncah di dalam dadanya. Sorot mata yang tajam seolah menandakan bahwa kemarahan akan meledak di dalam dadanya. Agnes menunggak alkohol yang ada di atas meja, mencoba menenangkan hatinya yang tengah kacau dan balau. Regan, tidak akan aku biarkan kamu mencintai wanita lain, selain aku. Aku akan lakukan segala cara supaya kamu dan Rihanna berpisah, ujarnya menyeringai licik. Kamu hanya boleh menjadi milikku. Sejak dulu, Agnes tak pernah benar-benar mencintai Regan. Ia menikah dengan lelaki itu hanya demi uang, apalagi Regan selalu memanjakannya dengan uang. Namun, akibat keteledorannya ia kehilangan semua yang dirinya miliki. Hingga sekarang, ia menyesali semua perbuatan yang pernah ia lakukan. Sayang. Seorang pria masuk ke dalam ruang kerja wanita itu. Ia terkekeh pelan ketika melihat barang-barang berserakan dari atas meja hingga jatuh ke lantai. Sudah bisa ia tebak, bahwa ada sesuatu yang membuat kekasih simpanannya itu marah atau kesal. Ada apa? Tanyanya. Kenapa kamu datang? Agnes menatap sinis lelaki itu. Memangnya kenapa kalau aku datang? Lelaki itu tertawa pelan. Kalau sampai mata Regan tahu, aku tidak mau lagi bermasalah, sahut Agnes. Lelaki itu tertawa lebar sembari menggelengkan kepalanya mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Agnes. Memangnya Regan masih peduli? Tanyanya sinis. Jangan lupa, sayang, kamu dan Regan sudah bercerai. Jadi, apapun yang kamu lakukan tidak akan membuat dia peduli. Agnes menahan emosinya dan melihat ke arah pria itu dengan marah. Aku dengar, Regan sedang menyelidiki kasus pembunuhan berencana terhadap Rihanna dan bayinya. Bagaimana kalau dia tahu, bahwa semua adalah ulah mantan istrinya? Ujar lelaki itu tertawa puas melihat wajah kesal Agnes. Regan tidak akan tahu, aku sudah memberi uang pada Amelia dan juga Jen. Ucap Agnes. Namun, perasaannya mulai ketar-ketir, sebab ia tahu bahwa ketika Regan marah, maka akan menyerupai iblis neraka. Lelaki itu tertawa lagi sambil menarik tubuh Agnes hingga duduk di atas pangkuannya. Evan. Siapa dia? Tanya Devi, ibu tiri Regan. Ini Rihanna, istriku, jawab Regan sembari tersenyum menatap istrinya penuh cinta. Istri. Devi mendengar tak percaya. Bagaimana bisa puteranya itu punya istri lagi? Halo, nak, ayo silakan duduk. Suruh Alexander mempersilakan. Rihanna mengangguk dan duduk dengan wajah yang memang terlihat gugup, tetapi genggaman tangan Regan seolah memberikan kekuatan padanya. Apalagi tatapan Widya yang terlihat tak suka, membuat Rihanna semakin salah tingkah. Rihanna, kamu harus banyak-banyak istirahat ya. Jangan bergerak dulu, apalagi kamu baru saja selesai operasi, ujar Alexander. Lelaki parubaya itu sudah mengetahui bahwa cucu yang ia nantikan telah tiada. Jelas ia kecewa, tetapi tak pernah menyalahkan Rihanna. Justru ia akan menyelidiki siapa dalang yang sudah tengah membunuh cucunya.
Iya, Paman. Terima kasih, ucap Riana kaku. Jangan panggil Paman. Panggil saja Dedi, mulai sekarang kamu putriku, ujar Alexander dengan senyuman manisnya. Widya yang ada di sana berdecir tak suka. Ia menatap Riana dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dilihat dari sisi manapun, wanita ini sama sekali tidak menarik. Lalu, bagaimana bisa Regan jatuh cinta? San, bawa istrimu istirahat di kamar. Titah Alexander. Baik, Dat. Regan segera membawa wanita itu beristirahat. Sementara Devi masih mendengkus kesal. Dat, kenapa si Regan masih mempertahankan dia? Bukannya, anak mereka sudah meninggal. Widya tak terima jika Riana harus menjadi menantunya. Alexander menghela napas panjang, lalu menatap sang istri dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Regan mencintai Riana. Wajar saja dia mempertahankan istrinya, sahut Alexander. Istri. Kening Widya mengerut. Sejak kapan Regan menikahi wanita itu? Tanyanya. Sudahlah, itu bukan urusan kita, sarkas Alexander. Dat, pokoknya Momi tidak akan biarkan wanita itu jadi nyonya di rumah ini. Hanya Agnes yang pantas jadi istri Regan. Mas. Riana menarik napas dalam. Kenapa, sayang? Tanya Regan yang duduk di bibir ranjang sambil mengusap rambut panjang istrinya itu. Apa Momi tidak suka aku? Tanya Riana. Sedikit ragu, takut menyinggung perasaan suaminya. Sayang, selama bukan aku yang tidak suka kamu, kamu tidak perlu peduli. Setelah ini, aku akan membawamu ke rumah kita, ucap Regan. Regan tahu bahwa posisi Riana saat ini tidak aman. Akan banyak orang yang mencoba mencelakai sang istri, termasuk ibunya. Namun, Regan takkan membiarkan siapapun melukai wanita itu. Riana telah menjadi miliknya, ia sudah berjanji dengan sepenuh hati bahwa ia akan menjaga Riana dengan segenap hati dan jiwanya. Riana membalas dengan anggukan kepala sambil tersenyum. Ia yakin bahwa selama Regan ada, dunianya akan baik-baik saja. Ia sudah kamu istirahat, ya, ucapnya. Besok sidang perceraian kamu sama Jonathan, kamu harus menyiapkan energi. Riana terdiam lagi, tak ia sangka bahwa Jonathan yang begitu ia cintai dengan sepenuh hati sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya. Kenapa, sayang? Tanya Regan. Kamu ragu bercerai dengan Jonathan? Riana menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Mas. Hanya saja aku tidak menyangka Jonathan sejahat itu padaku, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Sebaiknya kamu istirahat, supaya cepat pulih. Regan membaringkan tubuh kecil istrinya itu dan tak lupa menyelimutinya dengan selimut yang hangat. Tak lama kemudian, terdengar dengkuran halus dari mulut sang istri. Ia tersenyum lebar, sembari mengusap kepala wanita itu. Rasanya masih seperti mimpi, ketika Regan berhasil menaklukkan hati Riana. Sudah lama, ia menaruh rasa dan perasaan pada wanita tersebut, tetapi baru sekarang ia merasa sungguh-sungguh dicintai. Selamat tidur, istriku. Ia kecup kening wanita itu dengan penuh sayang. Lalu Regan mematikan lampu kamar dan keluar dari sana. Ia menuju ruang kerjanya, di sana tampak Ares sudah menunggunya sejak tadi. Bagaimana, Res? Tanyanya. Nyonya Amelia dan Nona Jane kabur ke luar negeri, Tuan, jawab Ares. Sudah kuduga, kedua wanita jalang itu, pasti akan kabur, ucap Regan sinis. Cari mereka, jangan biarkan kabur. Titahnya. Baik, Tuan, sahut Ares. Lalu, bagaimana dengan Tuan Jonathan, Tuan? Tanya Ares.
Regan menarik napas dalam. Sebenarnya ia ingin sekali menguliti Jonathan hidup-hidup, tetapi mengingat wajah Rihanna, ia mengurungkan niatnya. Biarkan saja dulu. Rihanna tidak mau menyakitinya. Tapi, jangan lepaskan dia. Tetap pantau, karena aku yakin dia pasti akan melakukan segala cara untuk merebut Rihanna dariku. Pastikan bahwa dia tidak akan memiliki celah sedikitpun. Titah Regan. Jonathan memegang dadanya yang berdenyut sakit. Di dalam keheningan malam yang sunyi, lelaki itu menangis sesenggukan sembari memukul dadanya berulang kali. Maafkan aku, Rihanna. Maafkan aku. Sembari memeluk foto sang mantan istri, ia menangis histeris. Semua gara-gara aku, seharusnya aku mendengarkan kamu. Kamu sudah berkorban sejauh ini demi aku. Jonathan semakin ditampar oleh kenyataan bahwa Rihanna menikah dengan Regan adalah demi bisa membayar biaya operasinya. Namun, dengan bodohnya ia tidak mendengar penjelasan wanita itu. Ia malah membunuh anak Rihanna dengan tak berperasaan sama sekali. Jonathan tahu betapa Rihanna ingin sekali memiliki anak sejak dulu. Namun, Rihanna selalu menghargai dirinya dan tak pernah menyinggung ketika Jonathan divonis mandul. Jonathan meremas bingkai foto itu begitu kuat hingga jemarinya gemetar. Sinar lampu remang di kamar rumah mewahnya tak mampu menyembunyikan bayang-bayang gelap yang membalut wajahnya. Air mata membasahi pipi, menetes ke bantal yang sudah basah oleh tangis yang tak kunjung reda sejak beberapa hari terakhir. Aku tidak mau kehilangan kamu, Rihanna. Tolong berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku sangat mencintai kamu. Lelaki yang duduk di kursi roda itu masih terus meminta agar Rihanna tak membuangnya begitu saja. Entah bagaimana ia akan menjalani kehidupannya tanpa Rihanna. Sementara ibu dan adiknya entah pergi kemana. Suara tangis kembali pecah dari bibir lelaki itu. Ia membenamkan wajah ke dalam bantal, seolah ingin melarikan diri dari semua kenangan, dari semua rasa sakit, dari semua luka yang ia torehkan sendiri. Ketika suara jam dinding berdentang menandai pukul 2 dini hari, Jonathan terduduk lemas di tepi ranjang. Matanya sembab, merah dan sayu. Namun, pikirannya tetap dipenuhi bayang wajah Rihanna, wajah yang dahulu penuh kasih, kini entah di mana berada. Wajah yang selalu mengukir senyum walau diliputi luka. Rihanna adalah sosok wanita yang baik hati dan selalu mencintai dirinya dengan sepenuh hati. Wanita itu dengan sabar merawat saat ia terbaring di rumah sakit. Lalu, sekarang bagaimana bisa Jonathan menjalani kehidupannya yang pahit tanpa kehadiran Rihanna yang sudah selama 5 tahun ini sabar menemani proses dalam hidupnya? Jonathan mengambil surat panggilan persidangan perceraiannya bersama Rihanna. Besok, ia harus datang ke kantor pengadilan, tetapi Regan tak ingin bercerai, ia ingin mempertahankan Rihanna. Bagaimanapun Rihanna adalah jantung hatinya, sampai kapanpun ia tidak akan melepaskan perempuan itu. Aku harus sembuh. Kalau bisa jalan seperti dulu, aku bisa kembali merebut Rihanna dari Tuan Regan. Jonathan bertekad untuk kembali mendapatkan Rihanna. Bagaimana bisa ia melepaskan wanita baik itu bersama dengan lelaki lain? Setelah aku sembuh, aku akan bawa Rihanna pergi sejauh mungkin dari kehidupan Tuan Regan, ujarnya seraya merobek surat panggilan itu. Kembali Jonathan menatap langit-langit kamarnya. Kamar yang penuh kenangan saat ia bersama dengan Rihanna. Malam-malam hangat yang penuh gairah mereka lalui telah melekat di memorinya. Namun, sekarang semua tinggal kenangan. Wanita itu memutuskan untuk meninggalkannya dalam patah hati sepanjang masa seperti ini. Rihanna, kamu sudah janji sama aku kalau kita akan selalu bersama. Tapi kenapa kamu meninggalkan aku dan memilih lelaki itu? Jonathan memejamkan matanya,
meresapi rasa sakit yang terasa menghantam di bagian dadanya. Regan mengulurkan tangannya, telapak tangannya terbuka lembut menyambut jemari istrinya. Di bawah sinar matahari sore yang mulai condong ke barat, tatapan lelaki itu meneduhkan. Senyumnya begitu tulus, memancar dari hati yang benar-benar mencintai perempuan di hadapannya. Riana menerima uluran itu dengan sedikit gemetar. Jemarinya menyentuh kulit hangat suaminya, menggenggamnya perlahan seolah memindahkan sedikit ketenangan ke dalam hatinya yang tengah bergejolak. "Sayang, mulai sekarang ini rumah kita," ujar Regan, matanya bersinar penuh harap. Riana mengedarkan pandangannya pada bangunan besar di hadapannya, sebuah rumah mewah bertingkat 2 dengan arsitektur modern bernuansa kayu dan batu alam. Taman kecil di halaman depan ditata apik, dihiasi bunga-bunga yang tampak mekar sempurna, seolah tahu bahwa pemilik baru akan segera menapaki terasnya. "Rumah kita, Mas?" tanyanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. "Benar, sayang." Regan menyelipkan anak rambut yang jatuh di dahi istrinya. "Rumah ini atas nama kamu. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan kita." Riana mengangguk pelan. Namun, detik berikutnya senyumnya berubah. Jemarinya yang menggenggam tangan Regan mengendur. Napasnya tidak beraturan, dadanya naik turun dalam ritme yang mulai kacau. Tatapannya ke arah rumah itu menjadi kabur, seperti diselimuti awan luka yang tak terucapkan. Regan merasakan perubahan itu. Alisnya bertaut. Ia membungkuk sedikit, menatap mata istrinya penuh perhatian. "Kenapa, sayang? Kamu tidak suka?" tanyanya, suaranya lembut, nyaris seperti bisikan angin. Riana menggeleng. Ia mencoba mengangkat sudut bibirnya lagi, tetapi senyum itu tak sampai ke matanya. Ia menunduk, menatap sepatu yang ia kenakan, seolah mencari jawab di sana. "Mas, kenapa kamu baik sama aku?" tanya Riana. Saat semua orang jahat dan ingin menyingkirkan dirinya, tetapi Regan datang sebagai penyelamat yang menarik ia keluar dari kegelapan. Dulu, Riana sangat membenci Regan dan menganggap bahwa lelaki itu pemaksa, tetapi sekarang ia sadari bahwa Regan adalah tempatnya berlindung paling nyaman. Regan menghela napas dan menarik tubuh istrinya ke dalam pelukan. Hujan perasaan tiba-tiba membanjiri hatinya ketika menyadari bahwa luka itu belum sembuh, bahwa hatinya masih belum utuh. Namun, ia tidak keberatan. Ia tidak akan menyerah hanya karena hati perempuan itu belum pulih. "Sayang, aku tidak punya alasan kenapa aku baik sama kamu. Bagiku, kamu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan." Regan mengusap kepala wanita itu dengan lembut. Rasa sayangnya pada Riana lebih besar dari apapun, bahkan ia rela kehilangan nyawa dan harta, asal Riana selalu berada di dekatnya. "Tapi, aku gagal memberi kamu gelar ayah, Mas," ucap Riana. Regan melepaskan pelukannya, lalu mengusap pipi basah Riana dengan lembut. "Sayang, kamu tidak gagal. Kamu ibu yang hebat. Mungkin, belum rezeki kita punya anak," ujarnya. Regan tak mau Riana terus menyalahkan dirinya. Bagi Regan, anak tidak penting, selagi Riana anak, dunianya akan baik-baik saja. "Ayo kita masuk," ajaknya. Regan menggenggam tangan wanita itu lalu keduanya berjalan masuk ke dalam villa tersebut. Regan telah menyiapkan keamanan ketat agar sang istri merasa nyaman. Sebab ia tahu banyak orang di luar sana yang menargetkan Riana sebagai titik kelemahannya. Regan membawa wanita itu masuk ke dalam kamar mereka yang langsung disuguhi oleh fata morgana keindahan pantai yang langsung menampilkan lautan. "Sayang, kamu istirahat ya," ujar Regan. Riana membalas dengan anggukan kepala sambil tersenyum manis. "Aku izin pergi ke perusahaan sebentar."
Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Kamu jaga diri baik-baik, jika ada apa-apa segera hubungi aku. Ia menancapkan kecupan hangat di kening wanita itu.